Kita pasti ingin semua orang percaya kepada kita. Namun, untuk mendapatkan kepercayaan orang lain bukanlah hal yang mudah. Karena untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, kita harus memiliki kualitas tertentu agar orang lain bisa yakin kepada kita. Kepercayaan itu penting dalam setiap hubungan apapun, termasuk pertemanan, bisnis dan pekerjaan, pacar, hingga keluarga. Kepercayaan yang telah rusak sulit dibangun kembali. Penyebab kepercayaan orang lain bisa hilang diantaranya sering ingkar janji, berbohong, menyembunyikan sesuatu yang penting dari pasangan atau hal-hal lainnya. Sekali merusak kepercayaan seseorang, kita membutuhkan banyak kesabaran dan tekad untuk memulihkannya. Mengembalikan kepercayaan seseorang kepada kita memang memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tapi, dengan ketekunan, kita dapat menebus kekecewaan yang orang lain rasakan dan memulihkan hubungan hingga lebih baik dari sebelumnya. Jangan hanya berusaha mengembalikan kepercayaan agar hubungan kembali seperti sedia kala, tetapi temukanlah cara baru dalam membuka diri dan menyelesaikan masalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kali ini, kita akan membahas 6 cara membuat orang percaya lagi kepada kita, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan. Saat kita membuat kesalahan, kebanyakan dari kita mencoba menyalahkan situasi atau orang lain untuk menghindari rasa malu dan tanggung jawab. Namun, sikap seperti itu justru bisa merusak kepercayaan lebih dalam. Dengan berani mengakui kesalahan kita sendiri, kita menunjukkan integritas dan kedewasaan. Hal ini dapat memberitahu kepada orang lain bahwa kita cukup dewasa untuk menerima tanggung jawab atas tindakan kita dan bersedia memperbaiki kesalahan tersebut. Mengakui kesalahan juga membantu menghilangkan kebingungan atau kesalahpahaman yang mungkin ada, dan menjadi langkah pertama untuk membangun fondasi yang kuat dan memulihkan kembali kepercayaan. Selain itu, penting untuk tidak hanya mengakui kesalahan secara umum, tapi juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya mengatakan, "Aku menyadari bahwa aku membuat keputusan yang salah saat itu, dan aku tahu itu membuat kamu merasa kecewa." Penjelasan seperti ini menunjukkan bahwa kita paham dampak dari tindakan kita terhadap orang lain, dan bahwa kita peduli dengan perasaan mereka. 2. Minta maaf dengan tulus. Setelah mengakui kesalahan, langkah penting berikutnya adalah meminta maaf dengan tulus. Minta maaf bukan hanya sekadar formalitas atau kata-kata kosong. Permintaan maaf yang tulus berasal dari hati dan mencerminkan rasa penyesalan yang mendalam atas apa yang telah kita lakukan. Ini adalah langkah penting untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita benar-benar peduli terhadap perasaan mereka dan ingin memperbaiki situasi. Saat meminta maaf, hindari alasan yang berlebihan, gunakan bahasa yang jujur dan terbuka, dan tunjukkan rasa empati. Misalnya mengatakan, "Aku bisa memahami kalau kamu merasa kecewa dan marah karena apa yang aku lakukan, dan aku sangat menyesal membuatmu merasa seperti itu." Jika memungkinkan, mintalah maaf secara langsung dan bukan melalui pesan teks atau media sosial. Permintaan maaf secara langsung memberikan kesan yang lebih tulus dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan emosi dengan lebih baik, sehingga orang lain bisa merasakan ketulusan kita. 3. Menunjukkan perubahan. Tindakan adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk berubah. Setelah kita mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus, langkah selanjutnya yang paling penting adalah menunjukkan perubahan dalam perilaku kita. Orang lain mungkin menerima permintaan maaf kita, tetapi kepercayaan hanya bisa dibangun kembali jika mereka melihat ada perubahan nyata dalam cara kita bertindak. Konsistensi adalah hal terpenting dalam menunjukkan perubahan. 1 atau 2 tindakan positif
tidak akan cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang. Kita harus terus-menerus menunjukkan sikap yang berbeda dari sebelumnya secara konsisten dan dalam jangka waktu yang panjang. Ini membuktikan bahwa perubahan yang kita buat bukanlah hanya sementara, melainkan upaya sungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik. Menunjukkan perubahan juga berarti kita harus berusaha keras untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setiap kali kita terjebak dalam pola lama, kita menghancurkan sedikit demi sedikit kepercayaan yang telah mulai dibangun kembali. Jadi, penting untuk menyadari kelemahan atau pola buruk yang kita miliki dan berusaha sekuat mungkin untuk mengubahnya. 4. Bersikap jujur dan transparan. Kejujuran dan transparansi adalah fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan yang telah rusak. Ketika seseorang sudah kehilangan kepercayaan pada kita, mereka akan lebih waspada dan lebih sulit untuk percaya lagi hanya dengan kata-kata. Oleh karena itu, bersikap jujur dan transparan sangat penting untuk meyakinkan mereka bahwa kita benar-benar ingin memperbaiki hubungan. Ketika mencoba membangun kembali kepercayaan, janganlah menyembunyikan informasi atau kebenaran. Menyembunyikan sesuatu atau berbohong lagi, sekecil apapun kebohongan itu, jika orang lain menemukan bahwa kita masih tidak jujur, semua usaha kita untuk memperbaiki hubungan akan sia-sia. Bersikaplah terbuka tentang situasi yang sebenarnya, bahkan jika itu terasa tidak nyaman atau menyakitkan untuk kita. Dengan menunjukkan kejujuran dan transparansi secara konsisten, kita membuka jalan untuk membangun kembali kepercayaan yang kuat dan bertahan lama. 5. Berikan waktu kepada orang lain untuk pulih. Ketika kita mencoba membangun kembali kepercayaan yang telah rusak, penting untuk memahami bahwa proses ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh dan butuh waktu serta usaha untuk memperbaikinya. Memberikan waktu kepada orang lain untuk pulih adalah bentuk penghargaan terhadap perasaan mereka dan menunjukkan bahwa kita memahami proses pemulihan tersebut. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memulihkan diri dari kekecewaan atas luka yang mereka rasakan. Ada yang bisa memaafkan dengan cepat, tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk benar-benar merasa pulih dan siap mempercayai kita lagi. Jangan pernah membandingkan proses penyembuhan seseorang dengan orang lain, atau memaksakan mereka untuk segera memaafkan. Berikan ruang bagi orang lain untuk merasa marah, kecewa, atau terluka tanpa merasa dihakimi. Pengalaman mereka sangat valid, dan wajar jika mereka butuh waktu untuk memproses perasaan tersebut. Dengan menghormati perasaan mereka, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dan siap mendukung mereka dalam proses pemulihan, tanpa memaksa mereka untuk segera melupakan apa yang telah terjadi. 6. Buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Ketika kita mencoba membangun kembali kepercayaan yang telah hilang, kata-kata saja tidak cukup untuk meyakinkan orang lain bahwa kita benar-benar berubah. Orang lain mungkin mendengar permintaan maaf dan janji kita, tetapi yang benar-benar akan membuat mereka percaya lagi adalah tindakan nyata. Tindakan adalah bukti konkret yang menunjukkan keseriusan kita dalam memperbaiki kesalahan dan komitmen kita untuk menjadi lebih baik. Salah satu cara untuk membuktikan dengan tindakan misalnya, kita tidak membuat janji yang tidak realistis atau berlebihan. Ketika kita membuat janji yang terlalu tinggi dan tidak bisa kita tepati, kita hanya akan semakin merusak kepercayaan yang sudah rapuh. Lebih baik membuat janji kecil yang pasti bisa kita penuhi, daripada berjanji besar yang akhirnya kita langgar. Ketika orang lain melihat bahwa kita benar-benar melakukan upaya untuk berubah dan menepati janji kita, mereka akan merasa lebih aman dan siap untuk mempercayai kita lagi. Itulah 6 cara membuat orang percaya lagi kepada kita, versi calon orang bijak. Ingatlah, kepercayaan itu mahal harganya. Jadi, ketika kita sudah mendapatkannya kembali, jagalah baik-baik.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen dan subscribe ya.